match penutupan kita di hari ini. Siapakah yang akan tereliminasi? Tapi game yang pertama akan kita saksikan terlebih dahulu antara Todak Langgar versus AI Esports. Oke, here we go to the land of down. Match penentuan untuk siapa satu tim yang akan tereliminasi. So kita akan segera menyaksikan. Lagi-lagi Hayabusa hari ini cukup populer ya. Hayabusa, Suyo. Kalau Suyo udah setiap hari populer sih. Kalau Hayabusa kayaknya hari ini benar-benar populer banget sih. Kayak hampir setiap match tuh kita disajikan dengan Hayabusa yang diambil gitu. Tapi aku emang gak suka ketemu Hayabusa sih. Kenapa tuh? Gitu. Ya terus suka susah ditangkap gitu kan. Iya. Sangat lincah. Dan udah mulai terlihat adanya adu pok ya. Sepertinya Black ini harus menelan berbagai macam damage. Kalau kita ngeliat dengan konklusif, emblem tanknya juga, Trill bahkan ini mah bukan sekedar mau adu pok lagi. Ada Trill loh buat Black. Mau pukul-pukulan tuh ya. Tapi terlihat dari PS ya, kita tahu sendiri barusan ada Little Wonder yang berhasil diamankan oleh Zahid Sempoy. Sementara Zahid dia bikin emblemnya ke arah Lethal Ignition juga loh. Jadi dia pede banget nih untuk main damage. Dan Zaim Sempoy flicker dibahas flicker, ejector dikeluarkan. Dan Zaim sepertinya terkena first blood di sana oleh keadaan dari PS. Dan sekarang PS level 4 available untuk Shadow Kill juga dia bisa gunakan. Jadi harus berhati-hati nih terutama untuk bagian bawah ya. Karena Momo bisa dituju nih oleh Black dan juga PS. Ini ngeri ya, ternyata Black tahu nih. Dia nungguin dulu flickernya keluar, dia balas flicker lagi, dilempar, diumpan lambung dan dieksekusi menjadi first blood untuk AI Esports. Ini sebenarnya agresif banget ya gameplay dari AI Esports seperti yang biasa kita lihat. Dan oke, mereka bakal lebih mendapatkan keuntungan pasti di turtle yang pertama. Zaim pun agak sedikit tertahan nih dari segi experience-nya, belum mendapatkan level 4, mungkin di wave terakhir nanti. Tapi yang pasti dengan terpick off-nya Zaim berarti bakal ada satu player yang belum level 4 nanti di menit kedua atau di turtle yang pertama. Sementara Black juga masih belum ada satu minion yang diambil sehingga level 3 juga nih untuk Black. Tapi untungnya Black ini dengan ejector aja udah bisa semengganggu itu sih Ul untuk bisa tap di turtle ya. Gak usah dia mau ejector. Dia ancang-ancang udah godek-godek aja tuh udah ngeri-ngeri sedap sendiri gitu ya. Iya. Oke, dan Om Aja ini pakai skin Hisoka ya. Betul. Asik. Keren ya. Skin baru ya. Skin baru. Dan hasilnya nggak bawa tongkat kan sekarang kan. Pakai kartu dia soalnya ya. Dilempar lagi, tapi ternyata masih ditahan terlebih dahulu. Tapi Sanguine Claw ini juga PR banget sih. Selalu bisa membuat adanya out of position. Infernal Pursuit yang dibuka tapi ternyata diurungkan kembali niatnya, ditarik dan ternyata ada combo di arah top lane di Sempoy yang harus mundur terlebih dahulu dan membuang waktu untuk recall. Sementara di arah top lane yang memang dibiarkan dulu, mid lane-nya pun sudah mulai terjadi pertukaran. Tapi Turtle ternyata diam-diam pun didapatkan pula oleh Zahid. Ya, untungnya ada flicker yang sempat dibuka oleh D. Dan itu berhasil menghindari Shadow Kill yang diaktifkan oleh PS. Menjadi keuntungan pastinya untuk Todak karena mereka nggak ada pertukarannya tadi ketika mendapatkan objektif turtle. Meskipun beberapa gold platingan di area gold itu dipegang juga ya oleh Alita nih. Dan sejauh ini ya lagi-lagi rotasi dari kedua belah tim belum ada yang memang memfokuskan diri mereka untuk mengganggu atau mengharas kedua belah gold laner. Meskipun tadi sempat dilakukan oleh PS tapi masih belum berjalan mulus nih inisiasi di menit ketiga tadi. Ada Circling Eagle yang sudah mulai terlihat menuju ke arah Black, hanya mengganggu saja. Ancang-ancang dari ejector setelah mulai dilihat juga. Tapi flicker terpaksa harus dikeluarkan setelah terkena damage dari Evil Queller. Dan hanya sendirian saja Sargapa dari 3 pemain dari Todak pun bisa dihindari. Terlihat di bagian atas Alita juga nggak mau terlalu terburu-buru untuk fast clear karena minion di satu katapultan terakhir dia masih coba untuk tahan agar setidaknya vision dari Sempoy ini bisa terlihat ya. Karena masih ada 45 detik lagi sebelum flickernya aktif. Sehingga bisa aja nanti sebelum turtle kedua muncul, ini ada pick off lagi yang coba dilakukan oleh PS. Karena PS harusnya setelah dapetin semua creep di bagian atas, dia bakal level 8 dan akan punya shadow kill yang lebih sakit dibandingkan dengan sebelumnya. Nah masih ya, dikit lagi nih level 8. Tapi rerumputan sudah mulai dikuasai dan dihuni. Akankah ada sebuah inisiasi kejut yang bisa dilakukan oleh Black? Kayaknya dia sadar sih ada orang di depan sana. Dan itu dia Sanguine Claw yang mencoba untuk langsung membuka visionnya. Ditabrak lagi dengan asap Pomo Force, namun dari Zahid masih bisa kabur dengan flicker yang dimiliki. Ya itu benar-benar cepat banget ya flicker. Karena dia sadar bahwa ada momentum di mana Black juga bisa mendapatkan momen kayak tadi. Di flickerin balik, di ejector. Dan itu yang dihindari oleh seorang Zaim ya. Di bagian atas memang terlihat ada Hayabusa di PS tapi nggak mau coba komit lagi ke arah D yang sekarang udah available lagi dari flickernya. Turtle kedua hadir. Dan ada Black yang di cancel tadi ejectornya. Tapi kali ini dia nggak bisa kemana-mana lagi karena cukup banyak
efektif yang diterima. Karena rerumputan yang dihuni sama Black lumayan template ya. Iya sama ya. Jadi tadi udah disadari juga dan akhirnya di follow up dengan cukup baik oleh tim Todak sampai akhirnya tadi terkena efek terrifying. Dan secara hero ya Black dengan Jawhead nggak yang terlalu tebel. Jadi akhirnya bisa ditumbangkan dan Alita di top lane yang akan dikomit. Flicker terpaksa harus dikeluarkan untuk mundur dan merelakan satu buah outer turret yang pun dihancurkan. Sanguine Claw kembali coba untuk mengganggu Bad Fist dari arah belakang. Dibalikan keadaannya dengan ada satu buah pergerakan yang dilakukan Gross Fat Away pula. Dipukul mundur lagi dan Todak. Mereka tidak kehilangan satupun pemain tapi pertukarannya terjadi karena ada pergerakan dari PS ke arah bawah. Wow, tapi ini masih berlanjut loh. Outer turretnya nggak dilepaskan oleh Todak. Mereka masih coba untuk mendapatkannya karena memang ada pertukaran juga di bagian bawah yang didapatkan oleh PS. Menjadi keuntungan yang bertukar saja, tapi masalahnya nggak cuman objektif struktur. Ada orange buff yang bisa diambil oleh Zayat dengan retribution yang dibuka. Untuk kali ini PS tertinggal beberapa experience di bawah dari Zayat ya. Sementara itu kalau kita lihat harusnya dorongan yang tadi juga berakibat membuat Alita mau nggak mau nih akan tertahan dari segi experience dan juga goldnya. Berbeda satu level sekarang antara D dan juga Alita. Nah ini Killua ya. Ya sama Hisoka ya, dua ya. Dua berarti ini setim ya. Review skin di rank X. Review skin di turnamen, yes. Yes ya. Checklist ya. Tapi kayaknya mereka juga punya sih iya, di rank juga. Ya tapi bagus banget gitu loh untuk ininya apa animasi ultimate ya sih terutama ya kayak ada listrik-listrik kayak gitu. Tapi tabrakan sudah mulai terlihat dengan adanya Infernal Pursuit menuju ke arah belakang. Belum ada inisiasi berlebih lagi tapi Circling Eagle mengganggu pergerakan dari Metzi-nya. Namun dengan adanya ejector kembali terlihat asap Momo Ford ditabrak lagi Bad Fist dari belakang. Dan bahkan dengan ada Dark Wave Korek menuju ke arah 2 sekaligus. Dan Momo Sempoy yang harus dihilangkan kali ini tidak ingin lebih dan AI Esports memilih untuk disengage. Dan kita lihat di menit yang hampir ke-7 hanya ada 3 poin kill. Iya ini benar-benar cukup pasif ya. Sebenarnya nggak pasif sih. Banyak inisiasi coba dilakukan. Tapi memang belum berhasil aja untuk mendapatkan poin-poin kill hingga di menit yang ke-7 nah, ini. Ini disiplin apa terlalu hati-hati? Terlalu hati-hati juga bisa jadi ya. Tapi lagi-lagi sih, di atas tadi bagus banget inisiasi dari AI Esports. Dimana mereka sadar bahwa meskipun Momo bisa di cover dengan guiding win nggak jadi masalah gitu. Mereka masih coba makan dan berhasil memang mendapatkan Momonya. Karena kali ini turtle yang ketiga akan coba didapatkan kembali oleh Todak. Apakah perfect turtle dengan Circling Eagle yang dibuka? Masuk di bagian belakang PS masih gagal untuk take over karena Lordnya mencoba untuk menggunakan satu Unstoppable Force. Tapi sepertinya Zaim Sempoy yang berhasil didapatkan oleh AI Sports meninggalkan Metzi, nggak jadi masalah. Double kill yang dikantongi oleh Zayat Sempoy memudahkan Todak harusnya untuk menguasai orange buff kembali. Tapi kuat Shadow kill diaktifkan. Fokusnya memang karena Hazelnut dan itu dia target kedua yang ditukarkan dari malah Alita yang menjadi korban ketiga dari keganasan Todak. Dan ini performance dari Todak yang kita nantikan sebetulnya ya. Kayak kemarin kita nggak ngeliat Todak yang seperti ini. Ya. Terutama untuk Zahidnya yang sekarang udah back on the track lagi. Memberikan performance yang luar biasa. Apalagi kalau ngeliat dari modalnya ya War X, ada Hunter Strike juga menuju ke arah satu buah Winter Crown harusnya. Dan dari AI Esports juga mereka masih menunggu untuk modal dari Oh My Jenny nih ya. Oh ternyata Queen Swing dulu. Dari Zahidnya plus Legend Gem aja, nggak buru-buru membuat ke arah Clock of Destiny bagi sosok dari Oh My Jenny. Iya, tapi lihat deh, itu gap 2.200 gold tuh antara Zayat dan juga PS ya. Karena 4 poin kill yang memang berpengaruh banget untuk Zayat dan ini juga berpengaruh dari perbedaan level yang ada. 3 gap level yang akan mempermudah harusnya di 40 detik lagi nggak mungkin PS bisa nyusul sih. Perbedaan 3 level yang sekarang terjadi di menit ke-8 ini. Bener. Kecuali ya ada pick off nih di daerah tengah nih. Zaim sama Hazelnut sudah kelihatan ya. Tapi kayaknya nggak mudah sih untuk bisa memakan Matilda yang masih memiliki guiding win. Dan juga kayak sebenarnya di ini juga bagus sih. Iya. Dia dari tadi kena tamu tadi undang, tapi seenggaknya dia nggak tumbang. Ya walaupun tadi ada harus direlakan ya satu alter turret di top lane-nya, tapi di masih aman-aman juga. Kayak aku ngeliat di match sebelumnya di ini lumayan takut untuk ngasih damage. Karena kayak depannya udah babak duluan dan sekarang dalam keadaan yang unggul harusnya akan jauh lebih agresif lagi. Jangan sampai membawa ini ke arah late game. Karena kalau kebawa ke arah late game nih Cecilian bakal jadi PR tersendiri. Kita udah lihat ya berulang kali match di mana Cecilian ada di late game dan itu menjadi mimpi buruk pastinya untuk semua tim yang melawannya. Untuk Lord yang pertama, perbedaan level yang akan sangat menguntungkan sekali ke arah Todak. Terutama Zayat yang sekarang sudah memegang ke arah Lordnya. Masih mencoba tarik ulur terlebih dahulu sambil menunggu momentum karena belum terlihat nih 2 player dari AI Sports
yang masih bersembunyi dalam semak-semak, tapi ejector yang dihindari dengan flying tackle dan bahkan Unstoppable Force malah melemparkan Madzi di sana. Zaim Senpoi masih cukup aman dan mencoba untuk mendapatkan shadow kill, tapi malah dialirkan karena Momo dan juga Zayed yang memiliki HP cukup tebal, dan itu semua menggagalkan 5 ultimate dari AI Esports. Wah, buyar semua dan bahkan ini bakal ada satu pemanfaatan waktu eksekusi terhadap Lord karena lihat battle spellnya semua udah nggak ada dari AI Sport kecuali Retribution yang ready dari PS. Tapi tanpa adanya informasi, PS juga nggak akan bisa melakukan kontes. Dan itu dia, satu ejector yang gagal untuk bisa mendapatkan pemain dari Todak justru jadi blunder tersendiri. Jadi agak serba salah ya, kayak mau bikin anti lempar jauh head, tapi kadang perlu diselamatkan. Nanti trust issue sama temennya. Waduh, itu kayaknya kita deh. Kita ya. Selalu tuh ya. Meskipun temennya sebelah gitu juga tetap aja ya. Belinya anti ejector ya. Tapi jujur tadi reaction dari Disempoi bagus banget sih. Dia tepat loh. Padahal itu lagi conceal dan juga flicker dibuka gitu ya. Tapi dengan satu flying tackle itu ngebuat gagal rencana dari AI Esports. Dan sekarang menginisiasikan ke arah outer turret mid lane. Black yang dipegang kendalinya dengan Dark Wave oleh Momo. Gak dikasih pulang dengan mudah. Lagi-lagi memang AI Sports mereka membawa Cecilian yang cukup aman harusnya bertahan di Lord yang pertama. Oke, tapi memang di slow push dulu top lane-nya, biarkan terjadinya ada penumpukan dari segi super wave minionnya terlebih dahulu. Dan Black ini udah nggak bisa sih kayak berada di depan kayak tadi kayak gitu. Harus benar-benar nunggu aja siapa yang lewat. Kayak inisiasi duluan kayak tadi agak sedikit susah ya. Yang akhirnya bisa di counter initiate juga sama teman-teman dari Todak. Dan Magic Center telah diaktifkan, memang mereveal keberadaan 4 pemain dari tim Todak. Tapi masalahnya sekarang base turret di menit yang ke-11 pun sudah mulai terekspos. Inner turret dari tengah akan menjadi target berikutnya. Tapi masih belum hancur ternyata sejauh ini. Masih bisa ditahan terlebih dahulu. Dan mengandalkan kembali dengan adanya satu buah Magic Sentry saja untuk bisa membuka vision. Ya, tapi kali ini memang udah mulai ada invasi jungle yang dilakukan oleh Todak ya. Mereka percaya diri dengan memegang kendali tadi di Lord yang pertama. Mereka masih coba untuk mencari-cari celah nih agar gimana caranya inner turret mid pun berhasil mereka hancurkan agar nantinya purple buff dan orange buff dari PS bisa mereka pegang. Masalahnya sekarang Todak, mereka juga masih membutuhkan waktu pastinya untuk Disempoi yang sejauh ini belum mendapatkan point kill ya. Masih 0 point kill meskipun 3 assist di sana udah dikantongin, tapi dari segi pendapatan memang terpaut 1000 gold nih antara Di dan juga Alita. Sementara kalau dari Zayed dan juga PS ini terpaut 3000 gold loh. Ya, ini jauh lah ya. Dari segi farmingnya juga, tapi Circling Eagle kalau di pop up Madzi akan menjadi target berikutnya yang memang berhasil dihilangkan. Ejector memang melempar ke berada dari seorang Momo tapi terlalu tebal sehingga belum ada pop damage dan bahkan Unstoppable didapatkan oleh Zayed. 2 pemain hilang dari AI Esports dan bahkan coba untuk ditabrak lagi dan dipanggil kembali dengan Guiding Wind karena hampir saja menabrak ke dalam satu buah base turret di arah top lane yang masih berdiri. Wow, itu benar-benar intens banget dan gak ada korban jiwa dari Todak. Meskipun tadi sempat memakan Madzi dengan membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi gak jadi masalah karena mereka semua masih bisa tarik ulur. Dan itu keuntungan membawa Matilda ya, prolong team fight udah pasti akan jauh lebih menguntungkan karena tim Todak Malaysia. Dan sekarang memang mereka tujuannya udah selesai. Inner turret mid sudah mulai hancur dan ya invasi ke arah Parvo dan Orange Buff pun gak bisa dihindari oleh EA Sports. Lord yang kedua yang akan hadir sekarang. Ini akan coba dikontes kembali sepertinya, tapi jangan lupakan flicker yang belum aktif dari Alita. Jadi mau nggak mau Alita nggak boleh terlalu terekspos karena ketika dia dikejar itu bisa menjadi akhir buat Alita di Lord yang kedua ini. Yap, tapi kayaknya ini nggak akan tinggal diam. Conceal play telah terlihat kali ini. Mencoba untuk masuk lagi Sanguine Cloud dan tabrakan Unstoppable Force digagalkan kembali sehingga monster kill dikantongi oleh Zayed. Membuat dari Black hilang untuk keempat kalinya, tapi lihat bagaimana Shadow Kill menancap ke arah belakang juga dan bahkan Zayed masih bisa secure karena Lord milik dari Todak dan bahkan menggagalkan inisiasi yang bisa dilakukan oleh AI dan Madzi. Masih coba untuk bertahan sekuat tenaga di paling depan. Follow up lagi dengan daya Oh My Jenny, tapi apalah daya Godlike pun bisa dikantongi oleh Zayed, membuat dari Madzi pun hilang, bahkan dengan Revitalize pun tidak menyelamatkan dirinya. Iya, itu poin kill ke-7 untuk Zayed dari total 8 kill yang dipegang oleh Todak. Dan kali ini dengan Lord yang kedua sudah enhance Lordnya, akan jauh lebih sulit pasti untuk AI Esports bertahan, terutama dengan gap gold yang sangat-sangat jauh yang tercipta di menit ke-14 ini. Kita udah lihat ya Madzi aja yang notabene-nya sangat-sangat tebal dengan Glorious Pathway dan juga Revitalize. Dia nggak bisa menahan damage terlalu lama dari Zayed Senpoi yang memang ternyata berhasil nih membawakan Electrical Ignition dan juga full ke arah item ofensif menjadi sosok ujung tombak yang sangat menyakitkan dari Todak. Nah, masalah ini Lord Enhance kan udah mulai charge in,
Base turret di arah bottom lane berhasil untuk dihancurkan. Grass Pathway juga telah dibentangkan. Masih coba untuk melakukan defense dari AI dengan bantuan Zaman Force. Udah cepet banget cooldownnya, yang pastinya membuat dari Lord pun bisa di instant clear. Iya, masalahnya mereka nggak mau coba paksain dengan Lord yang di bagian bawah. Justru ini malah membuat harusnya waktu lebih banyak lagi untuk Jenny untuk mengumpulkan semua stack demi stack dari Sicilian-nya. Dan Zaim sempat untuk maju, Quad Shadow memang connect ke tubuhnya, tapi memang ada 5 member di sana yang nggak mudah untuk bisa dimasukkan dengan adanya shadow kill dari PS. Itu bakal cukup berbahaya dan juga beresiko karena lagi-lagi efek shield dan juga favor dari Hazelnut akan menjadi batu sandungan untuk seorang PS. Dan juga ini Todak lagi bermain dengan waktu ya. Kalau sampai benar-benar susah, karena memang udah high ground-nya terjaga banget sih buat AI selama masih ada Oh My Jenny. Dan apalagi ini bakal semakin membuat dirinya punya stack lebih banyak, itemization-nya juga akan semakin mumpuni. Dan ya, lihat bagaimana sulitnya untuk Todak bisa naik ke area high ground dari AI. Iya, dan satu hal yang unik ya, dimana Zaim nggak bisa ngopi ultimate siapapun lagi yang begitu berguna gitu. Karena dari tadi yang selalu diambil adalah Glorious Pathway gitu. Kita nggak pernah lihat adanya Shadow Kill ataupun yang lain-lain, karena memang yang lain nggak ada yang seberfungsi Glorious Pathway yang bisa membuat setidaknya timnya mendapatkan regen HP, movement speed tambahan, dan itu pun mendinai Glorious Pathway yang dibuka oleh Matzi. Tapi kali ini masuk ke zona permainan dari Oh My Jenny nih, Sicilian menit 16, stacknya udah di atas 300 harusnya. Dan dia akan semakin mudah lagi untuk menampar siapapun dengan bad impact-nya, mau itu frontline, mau itu backline, harus mulai berhati-hati nih dengan kalkulasi damage yang diterima. Ya, karena positioningnya juga sebenarnya dari tadi masih oke aja nih, belum tumbang sama sekali pun dari Oh My Jenny-nya. Yeah. Plus juga kayak dari Todak, mereka hanya membawa Matilda untuk mengincar lini belakang. Gak ada yang benar-benar direct ke belakang juga. Kecuali ya main trapping, tusuk dari belakang. Tapi untuk sekarang dari Todak, mereka akan menguasai dulu area dari Lord yang akan segera muncul di menit yang ke-16. Masih Lord yang belum ter-evolve, tapi sepertinya ada inisiasi peperangan dengan adanya Grace Pathway dibentangkan. Oh My Jenny masih punya bad fist di arah belakang, tapi lihat bagaimana PS pun terpaksa untuk mundur dan mengeluarkan Quad Shadow-nya. Ya, memang ada inisiasi coba dilakukan, tapi flicker udah nggak ada dari Oh My Jenny. Dan kalau mereka main di luar zona high ground dari AI Sports, ini bakal cukup berbahaya sih kalau menurut aku. Lagi-lagi dari Todak mereka punya opsi ketika Stalker Eagle nanti udah mulai aktif lagi dari Hazelnut, mereka bisa nabrakin lagi seperti yang udah kita lihat barusan. Dan mau nggak mau nih, Lordnya bakal ditarik ulur dulu sampai Hazelnut udah aktif lagi nih Stalker Eagle-nya. Dan dia tinggal nunggu momen Oh My Jenny muncul di minimap. Dia bakal coba untuk nabrakin lagi sih, ngebawa Momo sih udah cukup banget sih untuk bisa megangin Oh My Jenny yang udah nggak punya flicker hingga 80 detik depan. Yap, dan PS sebenarnya udah level 15 juga. Dibalaskan keadaannya. Matzi kali ini bakal coba untuk maju di paling depan. Dan di Sempoy terkena dengan ejector, shadow kill mengincar kali di belakang. Tapi lihat bagaimana adanya free hit dari Oh My Jenny. Momo pun berhasil untuk dihilangkan dan disengage. Dipilih oleh AI Esports, mereka memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan damage Oh My Jenny udah nggak main-main. Oh wow, itu ternyata justru berhasil ya. Ketika mereka udah nggak punya flicker untuk Oh My Jenny, sebenarnya cukup berbahaya sih untuk membuka peperangan di luar area high ground. Tapi jujur, barusan bagus banget terutama dari Black ya. Yang dia tahu timing flickernya kapan dan loh yang dilempar. Membuat Dinya kehilangan juga flickernya. Tapi pada akhirnya Zayat lah yang memakan damage dari Shadow Kill dengan Immortal yang baru saja dia selesaikan. Dan Black melemparkan satu momentum ke arah Hazelnut. Dan Hazelnut gak punya Immortal untuk bertahan. Zaim Sempoy cukup berbahaya, berada di zona yang tidak aman. Dan Oh My Jenny untungnya satu evil clear tadi yang dibuka oleh Zayat gak berhasil memakan korban jiwa yaitu Oh My Jenny. Dan damage dari Alita juga ini udah gak main-main ya. Tadi sekalinya masuk, ada Synchrovision yang ngebuat dari Hazelnut dan juga Zayat Sempoy tergerus HP-nya. Dan baru selesai dengan Clock of Destiny ini sekarang. Dan akan semakin terjaga lagi dari segi penggunaan mana milik dari Oh My Jenny. Yep. Ini menjadi titik balik dan itu dia yang aku khawatirkan Todak. Mereka bermain dengan waktu. Karena kalau ngeliat dari adanya asuransi di era late game, AI Esports ini akan menjadi bom waktu tersendiri. Kayak Oh My Jenny-nya aman, high ground terjaga, stack-nya semakin tinggi. Dan apalagi Alita juga udah mulai terlihat ya bagaimana dia bisa join the fight dan memberikan damage-nya. Itu sih yang bakal jadi PR karena sekarang Lordnya udah evolve loh yang didapatkan oleh AI Esports ya. Ini bakal jadi batu sandungan pasti untuk Todak bisa mempertahankan high ground mereka. Karena bicara masalah high ground sekarang Oh My Jenny juga udah aktif lagi flickernya. Dan bisa untuk menghindar dari sergapan Hazelnut nanti dengan screen Eagle. Dan jangan lupakan juga belum ada flicker available dari teman-teman Todak. Jadi harus berhati-hati nih ketika mereka maju ke arah bagian depan. Karena ya hanya Guiding Wind saja yang bisa menjadi penyelamat mereka. Tapi ya nggak mau terlalu overextend. Mereka sadar bahwa sesaat lagi flicker-flicker dari Todak sudah mulai aktif lagi. Dan ya hanya membagi fokus saja dengan PS yang muncul di bagian bawah. Dan ya 3 best turret saja yang tersisa dari Todak.
Ya, tapi seenggaknya ini menjadi sebuah titik balik buat AI ya, yang tadi ke press, yang akhirnya sekarang udah bisa dibalikan kembali keadaannya, plus keadaannya pun ini udah mulai dikuasai ini dari segi map control, dan akan ngebuat dari Black akan semakin leluasa lagi untuk bisa memberikan push powernya. Ya kan, kayak dia harus cari-cari informasi dulu nih, terutama dari Todak, dan yang ditugaskan dan dari paling di depan ya tentunya cuman Momo, karena Hazelnut bakal susah banget buat buka vision kecuali dia benar-benar memanfaatkan guiding win-nya. Iya, dan item terakhir dari Alita ya, masih dengan Oracle berarti ya. Benar-benar nambahin banget nanti efek shield yang dihasilkan dari Chrono Dash. Dan memang itulah yang dibutuhkan juga untuk bisa lebih sustain lagi berhadapan dengan hero-hero dari Todak yang memang memiliki damage cukup besar nih. Ada Di, ada Zayed, dan juga ada Zaim yang dari tadi juga selalu mengganggu. Dan terlihat ada Winter Crown yang dibuild oleh Zaim yang memudahkan dia untuk bisa menghindar nanti dari sergapan Hayabusa dengan shadow kill-nya. Dan untungnya buat AI Esports adalah di Lord yang keempat ini juga Lordnya masih di bagian bawah gitu, sehingga atasnya atau landing jauh dari Lordnya masih belum mendorong ke arah base dari AI Esports. Itu yang membuat mereka bakal jauh lebih balance untuk bisa kontes di Lord keempat nanti. Yap, dan ini sekarang Oma Jenny udah punya purple buff juga. Yap. Semakin berbahaya ya. Lane bawah yang memang terlihat ini udah dimenangin sama Todak, ternyata bisa dikontrol, dan sekarang ada team fight paksa yang dilakukan. Madzi yang akan menjadi target utama, tapi lihat bagaimana durable-nya Madzi dengan revitalize di dalam tubuhnya, dibalikan kembali keadaannya, dan bahkan Black gagal memberikan ejector inisiasinya lagi, dan Momo same point terpaksa harus mundur terlebih dahulu karena HP-nya udah mulai tergerus. Tapi lihat bagaimana PS sudah mulai hadir untuk bisa membantu adanya team fight, tapi Quad Shadow-nya masih belum menjangkau siapapun dari pemain-pemain Todak. Ya, tapi ada dua flicker yang dibuka oleh Todak loh, dari Hazelnut juga dari Zaim ya. Itu bakal jadi informasi di Lord yang keempat ini, karena pastinya dua player tersebut akan bisa menjadi target utama dari player-player AI Esports. Meskipun kembali Momo yang memberikan bantuan untuk mendorong semua member dari AI Esports, terutama untuk Madzi yang dari tadi ada di bagian depan sana. Lord sudah mulai di-kiting, jangan lupakan Alita yang sekarang terlihat di area tengah sana. Oke, menangkap Black dan langsung eksekusi yang begitu cepat. Immortality sudah mulai hancur, dan kali ini sepertinya cukup berbahaya untuk Black, dikejar dan Infernal Pursuit. Tapi Black masih bisa menyelamatkan nyawanya, dan bahkan Momo yang hampir tereksekusi. Damage dari Bad Impact terlalu menyakitkan. PS mengeluarkan satu shadow kill yang belum mendapatkan korban jiwa. Oke. Tapi udah langsung bakal coba untuk di-commit kah dari Lordnya? Tapi tidak akan dibiarkan begitu saja. AI Esports mereka sudah mulai merasak masuk. Dan dengan adanya Quad Shadow kali ini PS-nya dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Dan bahkan dengan adanya kontes retribution dan Madzi-nya pun harus dihilangkan begitu saja. Immortal sudah mulai pecah. Tapi double kill dia kali di same point dan shutdown emang Zayed. Tapi Alita yang berhasil untuk bisa secure ke arah Lord milik dari AI Esports, tapi hanya menyisakan dua pemain saja bagi AI kali ini. Dan sekarang hanya Oh My Jenny yang masih berdiri dengan hampir saja base-nya juga dihancurkan oleh minion di bagian bawah. Dan ini menjadi sangat-sangat intens karena lagi-lagi 3 melawan 1. Tapi yang mereka lawan adalah Oh My Jenny. Sementara Hazelnut ini dengan skill yang aktif bisa saja untuk menabrakkan dirinya ke lini belakang, membuka Bad Impact, dan juga Sanguine Cloud. Tapi Oh My Jenny menghindarkah? Winter Crown diaktifkan dan Best Expose, dan Todak Malaysia berhasil melanggar AI Esports di game yang pertama.